Oke teman-teman, kembali lagi di channel yang sederhana ini teman-teman ya. Nah, di sini saya cuma mau berbagi sama teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil sisi baiknya di video kita kali ini teman-teman ya. Oke teman-teman, karena kita semua sudah tahu ya teman-teman ya, negara kita sekarang ini sangat genting karena diserang virus corona ya teman-teman ya. Kita memang tidak tahu seperti apa sih virus corona itu, tapi alangkah baiknya kita memang harus jaga diri teman-teman ya. Walaupun kita tidak tahu jaga diri itu seperti apa sih teman-teman, misalnya gitu kan. Jaga diri itu teman-teman gampang teman-teman. Jaga diri kita dari virus corona itu, tertularnya virus corona itu cukup sederhana sebenarnya, disarankan sama pihak pemerintah, yaitu terutama jaga kesehatan kita ya teman-teman ya. Ya kesehatan itu terutama yang APD yang kita pakai, yaitu sehari-hari ya ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, masker, yaitu pertama ya masker. Terus kedua, kalau ada sarung tangan, kita pakai sarung tangan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sana, di luar sana kerja, otomatis kita berinteraksi sama orang-orang banyak ya teman-teman ya. Ya masker sama kaos tangan. Jadi misalnya kalau kita mau istirahat dari kerja ataupun jam istirahat lah gitu teman-teman ya, kita buka kaos tangan itu caranya begini teman-teman. Misalnya ini kaos tangan kan sampai di sini tuh teman-teman, kaos tangan karet. Jadi kita pegangnya di sini teman-teman ya, dari sini kita tarik sampai di ujung tangan ini, jangan sampai dulu selesai teman-teman, karena kita mau menyentuh kaos tangan sebelah ini teman-teman, sebelah tangan kiri kita ya. Nah jadi setelah sudah kaos tangannya sampai di ujung, kita sentuh lagi kaos tangan kita teman-teman yang sebelah kiri ya, dan kita tarik ya teman-teman ya. Setelah kaos tangan kita ini keluar, baru kita lepaskan gitu teman-teman, kurang lebihnya ya. Nah setelah lepas, tidak lupa kita untuk melepas masker lagi otomatis teman-teman ya, karena kita mau makan. Gimana caranya makan kalau pakai masker gitu teman-teman ya. Nah jadi setelah dua-duanya ini APD ini lepas, kaos tangan sudah, masker sudah, tidak luput-luput kita menggunakan cuci tangan pakai deterjen gitu kan. Misalnya kalau tidak ada cuci tangan ya, paling sederhana lah pakai sabun ya teman-teman ya. Pakai sabun itu bisa cuci memang semaksimal mungkin. Dan kalau kita sudah yakin dan percaya diri bahwa tangan kita ini sudah bersih ya teman-teman, sudah bisa kita gunakan untuk menyentuh makanan yang mau kita suapi di mulut kita ini teman-teman, itu sudah otomatis mengikuti anjuran kesehatan ya teman-teman ya. Nah, misalnya pulang dari kerja teman-teman ya, otomatis kita suntuk ya teman-teman, pengen liburan gitu kan teman-teman ya. Ya otomatis kalau di tempat liburan ya teman-teman, otomatis rame teman-teman, kerumunan orang banyak gitu kan. Nah di situ kita otomatis melanggar lagi tuh teman-teman. Walaupun kita pakai masker, pakai sarung tangan ataupun apa, tapi kita tidak tahu di luar sana itu, misalnya di tempat liburan kita itu, misalnya kayak di mall ataupun di pantai ataupun di mana lah gitu kan teman-teman, kita tidak tahu orang-orang itu dari mana aja gitu teman-teman. Orang-orang itu dari mana aja, otomatis kita tanpa kita tahu, kita akhirnya tertular gitu teman-teman ya. Maka dari itu seperti apa kita cari kesibukan sepulang dari kerja teman-teman? Caranya gampang teman-teman, salurkanlah hobi kalian. Misalnya teman-teman hobinya apa gitu kan, misalnya hobinya teman-teman di sana kayak karaokean, ya sudah karaokean aja di rumah gitu kan. Terus kalau saya nih teman-teman, hobi saya banyak teman-teman ya. Hobi karaokean iya, hobi mancing iya, hobi pertukangan pun juga iya teman-teman ya. Jadi walaupun saya tidak tahu bertukang, saya ambil alat tukang, misalnya kayak sejenisnya gergaji, palu, pahat,
meteran, waterpass, saya buat kursi, buat meja. Berapa jadi? Kan lumayan teman-teman. Misalnya cocok bisa dijual teman-teman. Kebetulan ekonomi kan sekarang mulai agak menurun ya teman-teman, karena adanya virus ini. Alangkah baiknya kita cari kesibukan itu yang bisa berguna untuk diri kita sendiri ya teman-teman, dan tanpa kita sadari juga teman-teman, kita sudah membantu pihak pemerintah kesehatan untuk menerapkan aturan-aturan kesehatan yang dianjurkannya gitu teman. Nah, jadi misalnya kayak saya ini yang perokok, teman-teman di luar sana ya, otomatis itu saya dengar dari pihak kesehatan lebih mudah tertular virus itu tersebut teman-teman ya. Jadi maka dari itu kita harus tambah waspada ya teman-teman di luar sana. Waspadanya itu seperti apa sih? Misalnya begitu kan. Ya bagi kita perokok gitu teman-teman. Ya tak lupa saya menyarankan cuci tangan terutama ya teman-teman. Sebelum kita menjepit rokok seperti ini teman-teman ya. Sebelum kita pegang kotak rokok kita teman-teman ya. Kalau misalnya apalagi kalau yang paling identiknya teman-teman, rokok ini kalau tidak disimpan di kantong dada, di kantong paha ya teman-teman ya. Tapi kalau saya ada tasnya, saya sediakan untuk rokok saya. Jadi sebelum saya menyentuh tas, sebelum saya menyentuh rokok, saya cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, kumur, mata, telinga, baru saya jepit rokok kayak sekarang ini ya teman-teman. Tambah kita perokok, tambah kita harus memperhatikan kesehatan kita ya teman-teman. Karena sudah dianjurkan dari pihak pemerintah kesehatan bahwa perokok itu lebih mudah tertular virus itu tersebut ya teman-teman. Nah, jadi misalnya ini teman-teman, otomatis kalau kita pulang dari kerja, misalnya kita masuk shift malam, saya masuk shift malam sekarang ya, jadi makanya siang hari ini saya buat video teman-teman. Nah, otomatis saya bingung nih teman-teman ya, bingung, suntuk, otomatis tanpa kita sadari teman-teman, karena kita suntuk, stres, bingung, itu kita cari kesibukannya itu biasanya itu liburan gitu teman-teman ya. Ya otomatis kalau liburan itu kita menghadiri kerumunan orang banyak gitu teman-teman ya. Nah, di situ kita otomatis kita melanggar lagi protokol kesehatan yang dianjurkan sama pihak kesehatan ya. Jadi seperti apa sih gitu kan? Harus kita membuang rasa penat yang ada di dalam diri kita ini, stres kita ini gitu kan teman-teman. Caranya gampang teman-teman. Salurkanlah hobi kita. Misalnya hobi kita kayak yang saya sampaikan tadi, bertukang. Ambil alat tukang teman-teman ya. Alat tukang itu terjangkau kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada hobinya sedikit untuk bertukang gitu ya. Misalnya ada hobinya mancing, oh lebih mantap lagi. Cari spot-spot mancing. Kalau tidak ada pancing, beli pancing teman-teman. Harga pancing juga pun terjangkau ya teman-teman. Kalau misalnya tidak bisa beli pancing, bisa beli aja talinya teman-teman ya, tali senar pancing itu. Terus beli mata kailan pancing itu ya. Terus beli pemberat, kita buat yang manual teman-teman ya, yang pakai TG kah namanya itu ya. Apa namanya itu? Saya lupa juga, yang pakai joran manual terbuat dari kayu, entah itu dari pelepah salak, itu pun bisa. Gampang aja teman-teman, kita mau cari kesibukan itu agar kita bisa terhindar dari virus corona ini teman-teman. Karena tanpa kita sadari teman-teman, seperti itu pun kita sudah membantu pihak pemerintah untuk mengurangi angka tertularnya virus di negara kita ini teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman ya, tanpa kita sadari kita sehat dan kita pun tidak pernah melanggar protokolnya kesehatan. Oke teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi sama teman-teman di luar sana. Seperti apa sih kita menghindari virus itu tersebut ya teman-teman. Ya seperti itulah secara sederhana yang bisa saya bagikan pada teman-teman di luar sana ya teman-teman ya. Kalau saya teman-teman, hobi saya itu banyak, jadi saya tidak sibuk teman-teman ya untuk mencari kesibukan sehari-harinya seperti apa. Misalnya teman-teman, saya hobi mancing, ya sudah, saya beli pancing gitu kan. Kalau saya nggak bisa beli pancing, ya saya buat yang seperti saya sampaikan tadi teman-teman.
saya ambil pelepas salak ataupun kayu gitu teman-temannya untuk buat joran yang manual teman-teman. Oke, cari tempat-tempat spot mancing, misalnya kayak danau-danau kecil gitu kan teman-teman. Misalnya kita mancing dapat, itu kan berbeda juga teman-teman. Dapat, kalau misalnya kita malas makan ikan ya kita kasihkan sama orang, itu termasuk berkah teman-teman ya. Pahala kita juga menambah teman-teman. Nah, jadi harapan saya untuk teman-teman di luar sana agar keluarga sehat. Misalnya teman-teman di sana punya anak kecil, otomatis kita kan berusaha ini teman-teman, ataupun kerja ini kan banting tulang ini untuk anak, cucu, ataupun kalau punya cucu gitu kan. Kalau punya anak ya anak, istri gitu teman-temannya. Intinya keluarga lah teman-teman ya. Terus kita datang membawa virus untuk keluarga kita gitu kan teman-teman ya. Jadi tanpa kita sadari, kitalah yang membuat mereka sakit gitu teman-teman. Maka dari itu caranya gampang teman-teman ya. Seperti itu tadi, caranya berlibur santai, cari spot-spot mancing. Terus kalau hobinya itu olahraga gitu teman-temannya, hobinya olahraga gampang teman-teman. Misalnya volleyball, bola kaki, ya kan, otomatis itu main orang banyak tuh ya, sedangkan kita ini sementara tidak bisa menghadiri kerumunan gitu kan. Gimana, karena hobi saya ini apa namanya tadi tuh, olahraganya volleyball ataupun bola kaki ataupun takraw. Saya juga hobi teman-teman, hobi takraw, volleyball juga hobi, walaupun saya tidak bisa, tapi karena hobi saya banyak, saya tetap hobi. Kayak takraw, kalau takraw saya bisa teman-teman, bola kaki juga pun bisa, tinggal nendang aja kok. Nah jadi, tapi saya ambil sisi baiknya teman-teman, karena hobi saya itu banyak. Yaitu tadi teman-teman, saya cari mancing aja teman-teman, cari apa namanya tuh kesibukan di luar sana. Misalnya kayak cari hutan-hutan, ya hutan-hutan kecil lah yang ada apa namanya, kayak ada danau-danaunya kecil-kecil begitu, otomatis ada ikan gabus ataupun ikan apalah gitu teman-temannya, untuk cari kesibukan kita. Jadi kita tidak teman-teman, tidak suntuk di rumah ya teman-teman ya. Karena kalau kita suntuk terus tinggal di rumah diam, itulah yang membuat pikiran kita ini untuk cari tempat-tempat liburan yang bisa menghibur hati kita ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini video kita cuma mau berbagi teman-teman. Semoga video saya ini bisa berguna, bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Selamat siang.